Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Putri Sasaka dari kelas 11 IPS 1. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh nasional pada masa kini. Apa sih nasional itu? Nasional itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa. Untuk pengertian nasionalisme itu sendiri adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan. Selain itu, nasionalisme juga merupakan sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan, kebudayaan dan wilayah, juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Adapun latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia yaitu karena bangsa Indonesia sendiri yang merasa tertindas oleh bangsa asing yang telah menjajah Indonesia dahulu. Nah, selanjutnya, pengaruh adanya paham nasionalisme di Indonesia pada pra-kemerdekaan telah memunculkan tekad generasi muda Indonesia, terutama para pemuda dari kalangan terdidik, untuk lepas dari kolonialisme Belanda dan membangun sebuah negara yang merdeka yang bernama Indonesia. Paham nasionalisme sendiri muncul dari Eropa, dan memang munculnya gagasan mengenai Indonesia itu dimunculkan oleh generasi muda yang mengeyam pendidikan Eropa, Belanda, yang terpengaruh oleh nasionalisme benua Eropa. Sedangkan nasionalisme pada masa kini adalah wujud dari semangat kebangsaan berupa loyalitas yang tinggi terhadap suatu negara. Loyalitas ini muncul untuk mengisi perjuangan kemerdekaan yang didapat Indonesia dengan jerih payah usaha sendiri, bukan hadiah. Sehingga perjuangan mengisi kemerdekaan itu tidak kalah pentingnya dengan memperjuangkan kemerdekaan. Pengaruh masuknya nasionalisme ke wilayah Nusantara atau Indonesia menurut hemat saya memberikan arti yang positif. Karena dengan bentuk negara lah gagasan Indonesia yang terdiri dari ragam budaya, etnis, suku bangsa, bahasa, agama, atau bentangan pulau-pulau dapat disatukan dalam sebuah komunitas bangsa yakni nasionalisme. Maka sampai saat ini kita akan terpecah-pecah menjadi suku Jawa, Sunda, Melayu, Dayak, Madura, dan lain-lain. Biasanya keterlibatan dalam nasionalisme mau tidak mau akan mengorbankan kebudayaan. Contohnya seperti bahasa Indonesia, sebagaimana yang kita tahu bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Dan ya, mau tidak mau hal itu akan mengorbankan bahasa-bahasa daerah yang biasa kita pakai, tapi bukan berarti nasionalisme itu hal yang buruk. Tujuannya untuk tetap mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa yang sama. Seperti yang kita ketahui, nasionalisme pada masa kini memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif yaitu dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan patriotisme kebangsaan. Namun dampak negatifnya yaitu adalah terkadang nasionalisme yang terlalu kuat bisa menghambat kerjasama dengan negara lain di bidang dan hal yang positif. Saya akan memberikan contoh sikap nasional dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu salah satunya ada aktif dalam pembangunan nasional. Turun aktif dalam pembangunan bangsa merupakan salah satu sikap yang menunjukkan nasionalisme. Banyak hal yang bisa kita dapat lakukan mengisi pembangunan seperti halnya seorang siswa belajar dengan baik dengan harapan kelak apa yang ia pelajari bisa bermanfaat untuk bangsanya. Masyarakat yang sadar akan fungsi pemilu sehingga menggunakan hak pemilunya dan mengikuti kegiatan pemilu dengan arahan tertib agar didapatkan pemimpin yang kompeten. Mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan pengaruh nasionalisme dalam masa kini. Namun adapun pesannya yaitu meskipun nasionalisme sekarang dan yang dulu berbeda, tapi ada satu poin yang tidak bisa hilang, cinta pada tanah air sendiri. Mungkin segitu saja penjelasan saya. Bila ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan. Saya Delvi Putri Sasaka, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.